Shalom Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang saya kasihi. Saya mengucap syukur kalau saya mendapat kesempatan sekali lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Tapi mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh datang kepadamu. Kami masih dengan bebas, meskipun dalam keadaan yang berbeda, tapi kami masih dapat bersekutu, kami masih dapat menikmati firman-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa pada saat firman-Mu ditaburkan, maka akan mendatangkan kekuatan bagi kami semua, akan mendatangkan jalan keluar bagi kami semua, akan mendatangkan penghiburan bagi kami semua. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dimanapun kami berada pada saat ini, pada saat kami mendengarkan firman ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang dapat dicuri oleh iblis. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang saya kasihi, kita masih harus berada dalam suasana yang spesial ya, suasana pandemi. Masuk ke tahun kedua ini, banyak ketidakpastian yang masih harus kita hadapi, dan juga masih banyak iman yang harus kita kerjakan bersama-sama dalam melewati masa-masa seperti ini. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman mungkin sedikit atau berkat yang firman Tuhan berikan kepada saya, dan saya ingin memberi judul dengan segera. Judul firman Tuhan pada kali ini segera. Apa ya yang segera ya? Kita mau baca terlebih dahulu dari Matius 14. Mungkin peristiwa ini sudah sering didengar, saya yakin tidak mungkin lagi, saya yakin sudah sering didengar. Apalagi juga guru-guru sekolah minggu pasti sering pakai ini untuk cerita sekolah minggu. Ya, Matius 14 sebetulnya dari 22 sampai 32, tapi saya hanya ingin membaca dari 27 sampai 31 ya. Saya akan bacakan buat ibu-ibu, bapak ibu semua ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Yang menarik perhatian saya di sini dalam satu perikop Yesus berjalan di atas air ini ada satu kata yang ditulis dua kali, yaitu ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, segera yang pertama. Kemudian segera yang kedua ada di ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Segera yang pertama adalah respon Tuhan pada waktu murid-murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka terkejut dan memikir, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Nah, kalau ada orang yang ketakutan biasanya selalu akan kita tenangkan, dan kata-kata di sini tepat ya. Tuhan Yesus mengatakan tenanglah. Tetapi yang menarik buat saya adalah kata segera Yesus berkata. Jadi seolah-olah tanpa tunggu lebih takut lagi sampai panik, Tuhan Yesus melakukan sesuatu untuk murid-murid yang sedang takut itu. Kemudian pada waktu Petrus belajar berjalan di atas air dan kemudian dia mulai tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolong aku." Ayat 31 ditulis segera Yesus mengulurkan tangannya. Saya sangat tertarik dengan kata segera ini. Saya mengucap syukur kalau Allah kita, Tuhan kita itu tidak pernah terlambat pertolongannya. Amin. Tapi juga satu lagi, Dia tidak pernah berlambat-lambat menolong kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita, dan Dia tidak berlambat-lambat
menolong kita. Saya ingin memberikan sebuah contoh yang diaplikasikan setiap hari mungkin. Ya, saya punya 2 anak, pada waktu mereka masih kecil, tidak mungkin mereka dari tidak bisa apa-apa kemudian bisa lari. Ya, pada waktu mereka belajar berjalan, saya akan mengawasi anak saya. Pada waktu tidak stabil ya, kalau seperti mau jatuh, saya tidak langsung pegang tangannya. Bukan berarti saya ngetes atau mencobai tibone kapan, tiba pora, enggak. Tapi saya ingin anak saya bisa berjalan. Maksud tujuan Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak enak, bukan supaya kita jatuh ke dalam dosa, bukan supaya kuatmu sampai sepiro, enggak. Tuhan tahu kekuatan kita, karena itu ada ayat yang mengatakan Dia tidak akan mengizinkan percobaan itu melebihi dari kekuatan kita. Tapi yang menjadi tujuan Tuhan kadang-kadang kita melewati sesuatu yang tidak enak karena Tuhan ingin kita bisa. Seperti saya juga melihat anak saya belajar berjalan. Mungkin waduh griul-griul rodok medeni. Tidak langsung saya pegang tangannya karena saya kepingin dia bisa berjalan. Tapi saat saya tahu bahwa wah ini tiba tenanan, dalam arti keliur jatuh, saya segera akan mengulurkan tangan saya dan menolong dia. Gambaran ini membuat saya sebagai ibu mengkaitkan dengan hubungan saya dengan Tuhan. Pada waktu saya mengalami masalah-masalah yang tidak enak, saya meyakinkan diri saya sendiri, Tuhan mau saya bisa melewati masalah ini. Bukan karena saya hebat, tidak, tapi Tuhan ingin melatih saya lebih kuat. Dan pada saat saya melewati masalah-masalah, saya meyakinkan diri saya sendiri, kalaupun aku hampir jatuh, Tuhan akan segera menolong aku. Kalaupun aku takut, aku bisa berteriak kepadanya dan Dia segera akan menenangkan aku. 2 ayat ini yang memakai kata segera ini sangat memberkati saya. Saya harap apa yang saya bagikan ini memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Dan Dia tidak pernah berlambat-lambat. Dia segera siap sedia dalam menolong kita. Tangannya Dia ulurkan. Ayat 31 diberi tekanan, segera Yesus mengulurkan tangannya. Bukan lagi Dia ngomong, tenang aku ini. Ya. Kalau mungkin ketakutan, yang dibutuhkan memang kalimat-kalimat yang menenangkan. Tetapi kalau orang tenggelam, tenang aku di sini, tanpa melakukan apa-apa, ya ndak akan ditolong. Dan dengan jelas Tuhan melakukan sesuatu, Dia mengulurkan tangannya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, ini ayat-ayat yang familiar, yang sering kita baca, saya ulang-ulang lagi karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu selalu mendatangkan berkat pada saat kita baca secara berulang-ulang. Dituliskan dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Perhatikan ayat 13 dari Yesaya 41. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dari pasal 41 saja ada 2 kata yang beda tapi sebetulnya saling terkait. Yang pertama tadi ayat 10, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, tangan kanan Tuhan. Tapi ayat 13 dituliskan, aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Jadi tangan kanan Tuhan dan tangan kanan kita bergandengan tangan. Tuhan secara aktif, tangan itu tuh menimbulkan sesuatu yang dilakukan. Pernah enggak melihat satu gambaran seorang ibu yang multitasking ya, wanita begitu, gendong anak, satunya goreng, punya banyak tangan gitu, satunya goreng, satunya nyetrika, satunya masak, satunya potong-potong. Ya, tangan ini melambangkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Karena itu saya terberkati oleh ayat ini dengan tulisan tangan kanan Tuhan dan tangan kanan kita. Pekerjaan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, Tuhan memegang kita. Puji Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat
Dan dia juga tidak pernah berlambat-lambat. Respon yang dia berikan sangat tepat waktu. Dia tidak pernah menguji kita. Dia hanya ingin kita bisa. Yang kedua, kata segera dalam kondisi yang berbeda, saya ingin baca dari Markus 10 ayat 50. Ini juga cerita yang sudah sering kita dengar. Markus 10 ayat 50 ditulis di sini. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini cerita tentang Bartimeus yang buta. Ya, pada waktu Bartimeus dengar bahwa Yesus mau lewat di kota itu, kemudian dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan banyak orang menegur ya, ora usah bengok-bengok wis to. Iki akeh kerjaane Tuhan Yesus aja nggarai ngriseni ya. Sering kali ya kalau kita sedang berdoa, sedang bergumul kepada Tuhan, ada suara-suara mungkin yang masalahmu tuh kecil, nggak penting buat Tuhan. Tapi masalah kita sekecil apapun penting buat Tuhan. Ya. Kemudian yang saya tertarik di sini adalah pada waktu Yesus kemudian memanggil dia, suruh sini. Ya, Yesus dengar bahwa Bartimeus berteriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian Yesus mengatakan, suruh panggil sini orang yang berteriak itu. Kemudian ini, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saya pernah mendengar sebuah khotbah dari Joel Osteen, ya. Dia menceritakan tentang jubah ini dulu. Saya memberikan sedikit gambaran. Di sana jubah itu tuh adalah status. Termasuk pengemis, termasuk orang yang buta, itu punya jubah yang kalau kita lihat, oh itu pengemis, oh itu orang buta, oh itu pejabat. Kemana-mana Bartimeus akan dikenal orang dari jubahnya, bahwa dia orang yang punya kelemahan, dia orang yang punya keterbatasan. Tapi di ayat ini ditulis, lalu ia menanggalkan jubahnya. Dia belum sembuh loh. Ya. Dia belum sembuh. Dia menanggalkan jubahnya, saya menanggapi begini. Dia langsung mau melepaskan kondisinya. Dia langsung percaya jubah ini tidak lagi diperlukan. Keren sekali menurut saya ya. Bahwa Tuhan Yesus panggil dia, kemudian dia langsung lepas jubahnya seolah-olah dia tahu, aku akan menjadi orang yang berbeda. Keren sekali menurut saya. Belum sembuh. Dan ditulis di situ, dia segera berdiri. Dia tahu aku akan menjadi orang yang berbeda. Kondisiku akan berubah. Buka jubahnya. Jubah ini yang melabelkan kondisiku tidak aku perlukan lagi. Karena kondisiku akan berbeda dan aku punya jubah yang lain. Dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Keyakinannya 100%, seolah-olah Bartimeus tahu, aku dipanggil, aku akan berubah. Aku dipanggil, aku akan dipulihkan. Aku dipanggil, aku akan disembuhkan. Segera di sini dia pergi dan mendapatkan Yesus. Buat saya satu iman yang belum pernah saya temui dan belum pernah saya rasakan. Kalau kondisi saya tahun lalu saya mendapatkan vonis bahwa saya kena kanker dan saya harus mengalami operasi pengangkatan payudara. Kondisi-kondisi seperti itu membuat kita kadang-kadang sembuh ndak ya? Balik lagi ndak ya kansernya? Perjuangan-perjuangan iman yang mungkin Bapak Ibu juga alami. Kadang-kadang membuat kita goyah. Tetapi mari kita belajar dari Bartimeus. Dia segera menanggalkan jubahnya. Dia tahu siapa yang dia panggil. Pada saat kita hadir masuk dalam firman Tuhan, pada saat kita hadir masuk dalam saat teduh pribadi kita, pada saat kita hadir dalam kebaktian, mendengarkan radio atau apa, itu pada saat Tuhan hadir. Dan bulatkan hati kita, kita segera akan mendapat pemulihan dari Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang juga dengan segera akan menolong kita. Mari Bapak Ibu, kata segera ini kita jadikan prinsip hidup kita. Tuhan segera menolong aku. Dan aku akan segera merespon dengan iman yang bulat. Mari di tengah pandemi yang masih harus kita jalani, kita jangan berlambat-lambat juga.
kita bersegera juga meneguhkan iman kita. Pada saat kita goyah, jangan lama-lama, kita segera bangkit. Jangan lama-lama, kita segera rajin lagi. Jangan lama-lama, kita segera lagi datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau segera mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat dalam menolong kami. Dan Engkau tidak pernah berlambat-lambat. Engkau segera menolong kami, Engkau segera merespon teriakan kami. Engkau punya banyak cara, Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Mujizat-Mu masih nyata sampai sekarang ini Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Mungkin mustahil bagi manusia, tapi tidak ada satu pun yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami mengimani Tuhan, kami percaya, kami tahu Tuhan Kau Allah yang mengasihi kami. Kami tahu Tuhan Kau Bapa yang setia. Kami mau Tuhan menjadi anak yang juga menyenangkan hati-Mu. Kuatkan kami selalu Tuhan, berkati kami, beri kepada kami pandangan-pandangan, arahan, penghiburan, supaya kami terus berada pada jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.